Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita panjatkan bahwasanya pada hari ini Jumat tanggal 11 November 2022 atas izin Allah kita dipertemukan di kampus SMA 1 Tasikmalaya ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Tasikmalaya yang menghadiri kurikulum SMA 1, Ibu Krisweti Setiati MPD. Harapan kami dari MPD mudah-mudahan pertemuan kali ini diberikan kemudahan, kelancaran dan membawa keberkahan bagi kita semua. Acara pada hari ini acara kegiatan koordinasi MGM BPKN SMA tingkat Kota Tasikmalaya dan diseminasi karya calon guru penggerak atas nama Ibu Elis Nurjana MPD akan segera dimulai. Yang pertama pembukaan. Marilah asli kita buka dengan membaca salah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu sepatah kata dari Ketua MGMP PPKN. Kepada yang terhormat Ibu Elis Nurjana DPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berdiri Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salam marilah kita semoga berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta kepada kita semua. Yang pertama Ibu Wakasek Kurikulum Ibu Krisweti Setiati MPD, Bapak Ibu Guru PPKN dari SMA Kota Tasikmalaya, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya, terima kasih telah hadir dalam acara MGMP, kegiatan MGMP yang rutin dilaksanakan setiap 12 hari. Mohon maaf atas sifat yang seperti ini Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan kita di dalam menyampaikan atau menerima informasi di siang hari. Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh MGMP PPKN Kota Tasikmalaya. Dalam acara hari ini kita akan mulai dulu dengan diseminasi. Setelah itu kita akan melaksanakan rapat internal untuk MGMP PPKN Kota Tasikmalaya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya di dalam kegiatan MGMP PPKN yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis atas sambutan. Memasuki sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ibu Wakasek Kurikulum SMA 1 Tasikmalaya. Kepada yang terhormat Ibu Krisweti Setiati MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru PPKN Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SMA Negeri 1 Tasikmalaya,
dan yang saya hormati juga Ibu Bapak PLP dari Universitas Siliwangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif dari kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 6. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua menjadi umat yang selalu taat pada ajarannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selamat datang atas kehadirannya di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Dan tak lupa mohon maaf Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir untuk menghadiri acara pengimbasan modul 1.4 dengan tema budaya positif ini, karena Bapak Kepala Sekolah ada acara di SMA 4, yaitu adanya monitoring dari pusat ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi beliau meminta maaf karena tidak bisa hadir. Nah, tetapi dengan tidak hadirnya Bapak Kepala Sekolah mungkin tidak mengurangi semangat Ibu Bapak untuk bisa menghadiri acara pengimbasan ini, sehingga nanti setelah Ibu dan Bapak mengikuti acara pengimbasan ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Ibu dan Bapak bisa berbagi kembali, menularkan apa yang nanti Ibu Eri sampaikan, yang menjadi bekal buat kita semua sebagai guru profesional. Dan ini adalah satu program yang memang mulai tahun ini, karena kita di SMA 1 sudah masuk ke kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Mandiri Berubah, yang tidak lebih dan tidak kurang sama programnya seperti yang dilaksanakan oleh guru penggerak. Nah, mudah-mudahan dari awal sampai akhir kegiatan pengimbasan ini Allah memberikan kelancaran, dan semoga Ibu dan Bapak mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan bisa menularkan kembali pada rekan-rekan guru di tempat Ibu Bapak bertugas. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan, mungkin penerimaan di sini tidak begitu maksimal ya Bu Elis, karena ruangannya di ruangan lab kimia yang mungkin ada sedikit kurang nyaman buat Ibu Bapak untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa nyaman, walaupun tempatnya tidak begitu ini ya. Jadi kalau dilihat tadi di belakang kan itu banyak tumpukan-tumpukan yang seharusnya ini bersih gitu ya. Ibu Bapak mohon maaf karena ada renovasi kemarin, mungkin kami belum bisa membenahi kembali sebagaimana mestinya, bagaimana lab kimia ini supaya tetap menjadi tempat yang nyaman. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Marilah kita buka acara pengimbasan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Dan sekaligus saya tutup dengan
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ismawati yang telah memberikan sebutannya sekaligus membuka acara ini. Sekali terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Bapak Ibu, karena acara sudah dibuka, kita langsung saja kepada pokok materi sebelum sampai pada koordinasi GMP. Sebelum kegiatan koordinasi GMP, kita awali dulu dengan kegiatan destinasi pembahasan modul 1.4 punya positif yang akan disampaikan calon gubernur Ibu Rizky Dana ini. Kepadanya disilakan. Ya, selamat datang Bapak Ibu Guru di MGMP PPKN Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, harapannya yang sudah saya sampaikan tadi, semuanya bisa bergerak untuk terus melibatkan materi yang ada di budaya positif ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mengawali materi budaya positif ini, saya ingin memberikan stimulus kepada Bapak Ibu semuanya. Masih tetap semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat! Ya, oke, kalau semangat kita coba tepuk semangat. Coba saat seperti ini, tepuk semangat, tepuk semangat. Ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita mulai. Tepuk semangat.
penyampaian budaya positif. Ketika kita berbicara terkait dengan pendidikan, di dalam pendidikan tersebut terdapat pengajaran. Dan ini adalah kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Dan yang mana kita harus bisa memahami tujuan dari pendidikan itu sendiri yang dicetuskan atau yang diungkapkan oleh Bapak Pendidikan kita, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan di negara kita itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu semuanya, ketika kita melihat tujuan pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, ada muatan yang bisa kita garisbawahi, yang mana tugas kita sebagai seorang pendidik itu bukan menuntut, tetapi betul sekali. Tugas kita hanya menuntun. Menuntun apa? Menuntun selaku anak yang sudah dimiliki di dalam diri anak sendiri, sehingga murid atau anak atau siswa bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berarti dengan demikian Bapak Ibu semuanya, pendidikan yang ada di negara kita harus diciptakan sebuah pendidikan yang bisa mengajak murid kita untuk bisa bahagia. Ya, itu mungkin ada sesuatu hal yang terus terang sekali itu tantangan keras buat saya secara pribadi, Bapak Ibu semuanya. Selama kurang lebih sekian tahun saya mengajar, apakah saya merefleksi diri? Apakah saya sudah bisa membuat murid saya bahagia? Itu mungkin yang menjadi tantangan keras buat saya secara pribadi. Karena ketika kita melihat tujuan pendidikan ini, bagaimanapun juga, ya, kebahagiaan seorang murid adalah tujuan yang paling utama ketika kita melaksanakan sebuah proses pendidikan, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa filosofi atau pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita singkat KHD, begitu ya, KHD, Ki Hajar Dewantara atau KHD. Ada beberapa pemikiran yang diungkapkan oleh Bapak Pendidikan kita. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa yang namanya pendidikan yang diberikan oleh kita selaku pendidik itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya apa Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman? Bapak Ibu, apakah kita menyadari kalau siswa kita sudah memiliki karakter yang dimilikinya itu sejak lahir? Apakah Bapak Ibu menyadari? Apakah kita selaku pendidik bisa, oke lah, kita sebagai seorang pendidik, kita bisa merubah karakter yang dimiliki oleh peserta didik kita? Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kesadarannya atau keyakinan yang diyakini oleh Bapak Ibu yang mana? Apakah murid kita bisa
Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Anissa, bahwa setiap anak sudah memiliki karakternya masing-masing sejak anak itu dilahirkan. Dan apa tugas kita dong sebagai seorang pendidik? Menuntun itu Bapak Ibu, karakter-karakter yang sudah ada pada diri anak, baik itu yang baik atau yang jelek. Yang baik kita tebalkan Bapak Ibu semuanya, yang jelek ya kita samarkan. Karena kita tidak bisa membentuk karakter yang ada pada diri anak, tetapi kita hanya sekedar menuntun apa yang sudah ada dan menyebarkan apa yang sudah ada. Kalau itu memang karakter yang baik. Kalau karakter yang jelek, kita berupaya sebagai seorang pendidik untuk menyamarkan supaya tidak kelihatan di dalam diri anak. Itu pemikiran yang pertama yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan kita juga sebagai seorang pendidik bahwa kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat zamannya Bapak Ibu semuanya. Di mana yang tadi kodrat alam, anak itu akan hidup sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan karakternya, sudah memiliki dasarnya. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus bisa memilah-milih mana yang harus diberikan kepada peserta didik kita, karena mereka itu tidak bisa hidup sesuai dengan zamannya kita, gitu. Tetapi kita harus berikan kebutuhan yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan zamannya saat ini. Kalau kita mengajarkan dengan cara seperti ketika kita menerima dulu materi waktu kita menjadi seorang siswa, mungkin itu tidak akan efektif buat siswa zaman sekarang, karena zamannya sudah berubah. Dan kita juga tidak boleh Bapak Ibu menutup perubahan-perubahan yang ada, karena kita dituntut untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi mana yang perlu kita berikan kepada peserta didik kita, yang baik buat peserta didik kita, kita berikan. Kita tuntut mereka untuk menggapai yang baiknya itu, karena kita juga hidup sebagai warga negara Indonesia. Kita punya kebudayaan yang bisa dianggap baik begitu. Tidak semua pengaruh-pengaruh dari luar itu baik, dan tidak semua pengaruh-pengaruh dari luar itu jelek begitu. Sehingga kita sebagai seorang pendidik untuk bisa menuntun anak sesuai dengan perkembangan zamannya. Gitu ya Bapak Ibu, itu adalah filosofi pertama yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu semuanya, entah kenapa Bapak Ibu mungkin saya ada beberapa slide itu disampaikan dengan gambar dan gambar. Mungkin salah satu saya sudah belajar yang visual gitu ya, sehingga menampilkan dengan saya senang gitu ketika menampilkan gambar. Nah, ini pemikiran yang kedua yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan yang menuntun itu bahwa kita itu harus sebagai pamo atau amo, yaitu tadi seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa tugas kita sebagai seorang pendidik itu adalah menuntun laku anak. Bapak Ibu, sesuai dengan dalam kompetensi, anak itu dilahirkan sudah memiliki kertasnya yang sudah tertulis, bukan kertas kosong Bapak Ibu. Jadi ketika anak memiliki karakter A, karakter B, karakter C, itu sudah tertulis. Nah, inilah tugas kita untuk bisa menjadi sebagai among dalam menuntun tingkah laku anak di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak sudah dibiasakan memiliki karakter-karakter yang baik, maka anak akan memiliki keyakinan nilai-nilai yang baik, yang mana mereka akan melaksanakannya sendiri tanpa harus mereka diperintah. Itu yang paling utama, memunculkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri peserta didik. Kita tampilkan apa yang perilaku-perilaku baik. Ketika perilaku-perilaku baik itu kita laksanakan secara kontinu, insya Allah anak didik kita akan memiliki karakter yang baik perilaku. Itu harapannya, begitu kan? Nah, ini ada gambar apa Bapak Ibu? Menanam padi. Menanam padi. Kalau menanam padi di mana ya
yang akan menentukan tumbuh kembangnya sebuah benih. Nah, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peserta didik itu adalah sebagai sebuah benih atau sebuah biji yang mana kita peserta didik ya, kita diibaratkan sebagai seorang petani. Bapak Ibu, biji yang baik dasarnya ketika ditanam oleh petani di tanah yang baik, airnya yang baik, lingkungannya yang baik, yakin akan menghasilkan sebuah bibit yang unggul. Hasilnya akan bagus. Ilustrasi kedua, seorang petani ketika menemukan biji, tadi difilosofikan apa biji itu Bapak Ibu? Siswa, betul sekali. Tadi difilosofikan bahwa biji itu adalah sebagai seorang siswa. Ketika petani menemukan biji atau benih yang dasarnya sudah baik, tetapi ditanam di tempat yang kurang baik, pencahayaannya tidak ada, lingkungannya tidak mendukung, saya yakin biji tersebut akan tumbuh dengan ya seperti itu. Ilustrasi yang ketiga, ketika sebuah biji yang dasarnya tidak baik, ketika kita sebagai seorang petani memelihara biji yang dasarnya kurang baik, ketika kita tanam di tanah yang mencoba untuk menjadikannya tanah itu subur dengan diberikannya pupuk, lingkungannya yang bagus, dikasih air, kasih sinar matahari yang cukup, saya yakin benih atau biji yang dasarnya kurang baik juga akan menghasilkan suatu tanaman yang bagus. Nah, ini adalah filosofi pemikiran yang luar biasa dari Ki Hajar Dewantara, yang mana kita sebagai seorang pendidik tentu Bapak Ibu tergantung bagaimana kita memperlakukan benih itu, tergantung bagaimana kita memperlakukan anak didik kita di sekolah. Kalau memang anak itu dasarnya sudah bagus Bapak Ibu, ketika kita kasih segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak, air, kita singkirkan dari hama-hama yang akan mengganggu anak itu, karena kita anak itu tidak bisa hidup tidak mengikuti zaman, maka anak itu harus hidup sesuai dengan zamannya kan. Maka ketika ada hama-hama, ya kita bisa berupaya sebagai seorang petani, sebagai seorang pendidik itu harus bisa bagaimana caranya supaya menyingkirkan hama itu supaya tidak mendekat terhadap benih yang kita miliki. Ketika kita memiliki benih yang kurang baik Ibu dasarnya, ketika kita memiliki seorang siswa yang kurang baik karakternya, ketika kita berikan sesuatu sentuhan yang baik buat anak itu, perlakuan yang baik buat anak itu, itulah yang akan menjadikan siswa yang dasarnya kurang baik juga. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa akan terbentuklah siswa yang baik. Begitu Bapak Ibu, saya sampai meneteskan air mata ya Allah dalam diri apa yang sudah saya lakukan selama ini. Ketika saya memperlakukan siswa saya seperti ini, oh ternyata pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini luar biasa jika kita terapkan di dalam proses pendidikan yang ada di negara kita. Itu mungkinnya Bapak Ibu. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan adanya trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apakah Bapak Ibu mengenal dengan Ingaswa Suntulodo, Imadyo Mangkaso, Tutpuri Handayani? Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik, di depan kita harus memberikan suri teladan yang luar biasa buat peserta didik kita. Di tengah kita harus memberikan dorongan atau motivasi terhadap peserta didik kita bagaimana caranya supaya peserta didik kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Di belakang kita harus mendorong peserta didik kita, rekan-rekan sejawat kita di dalam melaksanakan proses pendidikan yang sesungguhnya. Itulah pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan yang ada di negara kita. Mudah-mudahan
kita bisa merefleksinya, Bapak Ibu, apa yang sih yang sudah kita lakukan selama ini terhadap diri kita maupun terhadap peserta didik kita. Seperti itu. Ketika kita sudah merefleksi apa yang sudah kita lakukan, berarti kita menemukan bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Ketika kita menemukan sesuatu yang perlu diperbaiki, berarti kita harus merencanakan sebuah apa, Bapak Ibu? Merencanakan apa nih kalau misalnya kita merencanakan perubahan? Perubahannya seperti apa? Kita perubahan paradigma di dalam proses pembelajaran. Yang mana yang awalnya kita mengenal stimulus respon, kita ubah paradigmanya menjadi teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa yang diungkap oleh Stephen, di mana bila kita ingin membuat kemajuan ini perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini luar biasa. Ini akan merubah pemikiran kita bahwa untuk melakukan suatu perubahan kita harus memiliki tujuan, harus memiliki visi yang jelas, sehingga apa yang ingin kita ubah itu akan terarah kemana arahnya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, lanjut dulu. Bapak Ibu, ketika yang dulu kita mengenal yang namanya stimulus respon, kita akan merubah paradigmanya menjadi teori kontrol. Coba Pak bisa maju ke depan. Ya, Pak Alna ya, Pak Alvin, Pak Alvin ya. Pak Alvin ya. Terima kasih Pak Alvin. Kemarin duduk kembali Pak Alvin. Terima kasih. Oh, tidak apa-apa. Tidak masalah Pak. Makasih ya Pak Alvin udah bisa maju ke depan. Bapak Ibu, ketika kita berbicara masalah teori stimulus respon dengan teori kontrol, Pak Alvin tadi sudah ke depan sebentar. Lagi ya Bapak Ibu, tadi ketika kita berbicara stimulus respon, mohon maaf ya Pak ya, karena saya ingin menjelaskan ini sih sebenarnya bukan stimulus respon gitu ya. Tapi Pak Alvin ke depan ketika saya suruh Pak Alvin ke depan. Itu kan ketika saya memberikan stimulus, Pak Alvin coba ke depan. Apa yang dilakukan oleh Pak Alvin dan Pak Alvin apa yang saya katakan, responnya seperti itu. Bapak Ibu, ketika kita menyuruh anak didik kita melakukan sesuatu, mungkin anak kita akan melakukannya. Tetapi ketika anak kita, peserta didik kita, karena mereka menghendaki melakukan itu, ketika mereka menghendaki dirinya dikontrol oleh Bapak Ibu gurunya, tapi mereka ketika tidak menghendaki dirinya dikontrol, maka mereka tidak akan melakukan apa yang kita ucapkan. Begitu juga Pak Alvin, awalnya menghendaki ketika saya suruh ke depan, tapi ketika sudah ada kejadian seperti ini, mau saya bisa aja Pak Alvin menolak apa yang saya berikan stimulusnya. Begitu juga dengan peserta didik kita, Bapak Ibu, jangan terlalu bahagia ketika melihat peserta didik kita nurut terus kepada kita. Kemungkinan besar mereka membolehkan diri kita untuk mengontrol dirinya. Padahal Bapak Ibu, berdasarkan teori kontrol, yang berhak atau yang bisa mengontrol diri seseorang hanya kita, bukan orang lain. Jadi paradigma perubahan itu yang harus kita lakukan. Jangan menganggap bahwa hal-hal yang memang sudah
Bapak Ibu, kebutuhan saya saat ini adalah mendiseminasikan, mengimbaskan modul 1.4. Apakah bisa sama kebutuhannya dengan Bapak Ibu saat ini berada di sini? Tidak, mungkin ada yang merasa bahwa simpati terhadap diri saya karena bagian dari grup MGMP, gitu kan? Terus yang kedua, simpati terhadap diri saya karena teman, begitu kan? Aduh, ada yang kasihan juga mungkin dia tuh Elis mau mengadakan diseminasi, tapi orangnya minimal dari kementerian 10, gitu kan? Kayak gitu, aduh, kalau tidak ada orang kasihan bisa datang nih, gue diseminasinya kan kebutuhannya mungkin beda-beda. Mungkin karena di depan ada hidangan, oh, kebutuhan saya ini makanan, bisa jadi Bapak Ibu. Karena kan kebutuhan itu berbeda-beda gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak seperti yang saya ungkapkan yang terakhir begitu ya. Begitu. Jadi Bapak Ibu, jangan menganggap bahwa kebutuhan anak ini kita itu semuanya sama. Seperti itu. Yang kedua, kita lihat stimulus responnya. Semua orang melihat yang sama. Padahal secara teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi jangan membawa anak kita untuk melihat sesuatu hal dengan pandangan yang sama. Pasti mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda. Begitu juga kita dengan rekan sejawat, dengan sebagainya, dengan lingkungan sosial kita. Jangan menganggap bahwa apa yang kita miliki, pandangan kita harus sama dengan rekan-rekan semuanya. Begitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu secara teori kontrol. Kalau kita menganggap bahwa bisa sama, ya kemungkinan besar rekan kita lagi bisa dikendalikan oleh kita. Tetapi ketika tidak bisa dikendalikan lagi oleh kita, mereka tidak akan memiliki pandangan yang sama dengan kita. Begitu. Itulah teori kontrol. Yang selanjutnya, kita coba merubah agar orang berpandangan sama dengan kita, sama aja ya dengan ini, sama yang dengan yang kedua. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, kalau kita melihat peserta didik kita melakukan suatu kesalahan, pasti kita menganggap bahwa itu anak salah ya, anak itu sudah melakukan begini. Apakah dalam pemikiran Bapak Ibu pernah terbesit seperti itu? Gitu. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau merubah mindset kita secara teori kontrol, kita harus bisa melihat mungkin perilaku yang dimana anak itu melakukan suatu kesalahan, dia memiliki tujuannya. Mungkin seperti ini Bapak Ibu. Anak itu misalnya kesiangan. Bapak Ibu pernah ini mana berbagi ayat gitu ya dengan Bapak Ibu semuanya. Di kelas saya, ketika saya absen, jam ketika keempat saya masuk kelas 12. Ketika saya absen, sebutin nama anak itu. Tidak ada Bu. Satu kali satu pertemuan, oh tidak apa-apa. Ya ada tapi berikutnya ada begitu. Terus pertemuan kedua saya absen lagi. Oh anaknya tidak ada pas saya absen. Tapi setelah saya beres absen ada hadir lagi. Pertemuan ketiga begitu. Sampai saya mempelajari Bapak Ibu, ini anak kemana? Ketika saya absen, kok tidak ada? Akhirnya saya bertanya kepada temannya, ini anak kemana? Ini teman kamu kemana? Nah? Terus temannya bilang, Ibu, mohon maaf, kalau jam segini anak itu lagi, mohon maaf ya Bapak Ibu, BAB. Nah, berarti kan kita menganggap bahwa
insya Allah kedepannya saya akan mencoba untuk bisa sarapan di rumah begitu. Kita beri kesempatan anak itu untuk memulihkan begitu kan, seperti itu. Nah, seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika Pak Alvin datang ke depan, ya karena Pak Alvin mengizinkan Pak Alvin untuk dikontrol oleh saya. Tapi ketika Pak Alvin sudah tidak mengizinkan saya untuk mengontrol, ketika saya suruh berdekat, kemungkinan Pak Alvin tidak akan berdekat. Begitu juga diri kita, pasti akan seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu bangga bahwa anaknya, iya, baik Bu, baik Pak. Nah, mungkin anak itu lagi apa ya, mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi ini kita harus bisa kolaborasi gitu ya, sehingga anak itu bisa dikatakan sukses Bapak Ibu semua. Model berpikir menang kalah dan model berpikir harus menang dan menang begitu. Itulah yang diungkapkan di dalam teori stimulus respon yang kita ubah menjadi teori kontrol. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu masih tetap semangat nih? Masih tetap semangat? Mudah-mudahan masih ya. Ya udah kita coba sebentar gitu ya. Bapak Ibu, tolong kita lagi konsentrasinya. Coba angkat tangan, telunjuk tangan kanan. Nah, Bapak Ibu lagi kontrol oleh saya. Yang mengangkat telunjuk kanan berarti mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh saya. Coba boleh Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan mengizinkan diri Bapak Ibu untuk dikontrol oleh saya saat ini gitu ya. Kita eksperimen dulu sebentar gitu. Kita eksperimen dulu sebentar. Coba tunjuk tangan kanan Bapak Ibu semuanya. Coba putar ke sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kita bersama-sama coba putar telunjuknya ke sebelah kanan sebanyak 3 kali dan taruh telunjuk tangan kanan Bapak Ibu di pipi Bapak Ibu. Pipi tak konsentrasi kayak gitu. Baik, udah harus ya konsentrasi Bapak Ibu. Lihat bukan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, ketika kita ingin melakukan suatu perubahan yang ingin memerdekakan anak, ingin pendidikan itu berpihak kepada peserta didik dan sebagainya. Nah, coba Bapak Ibu terapkan dengan disiplin positif. Dalam benak Bapak Ibu kalau mengenal kata disiplin itu seperti apa? Sesuai aturan. Takut nggak kalau berkata disiplin? Pasti ada sesuatu hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu, betul kan? Hukuman gitu ya, betul. Bisa jadi ada kalau kita tidak disiplin berarti apa konsekuensinya hukuman ya Bu ya, seperti itu. Ya baik, kita awali dengan disiplin positif Bapak Ibu. Untuk menciptakan lingkungan yang positif perlu ditumbuhkan disiplin positif. Jadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tugas pendidik itu harus memerdekakan anak, harus berpihak kepada peserta didik, tetapi kita harus menciptakan disiplin positif di dalam diri anak. Jadi bukan merdeka semerdeka-merdekanya tanpa ada batasan, bukan seperti itu Bapak Ibu. Nah, makna kata disiplin, di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri sendiri yang mewajibkan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mewajibkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ini adalah pemikiran yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ketika kita ingin memerdekakan sebuah kondisi pada diri anak, ya tetap anak harus memiliki nilai-nilai apa yang dia kembangkan dalam dirinya, sehingga apa yang memang dia lakukan secara pribadi itu bukan karena adanya paksaan dari luar, tetapi itu merupakan keinginan
senior saya, guru saya, begitu. Nah, kita harus mendengar pendapat guru kita semuanya terkait penerapan disiplin yang sudah diterapkan oleh Bapak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Maka Pak Jindek, terima kasih. Tujuan apa itu disiplin positif? Sebetulnya nggak bisa dikatakan pakai kata positif. Disiplin itu semua positif. Jarang yang disiplin itu negatif. Nggak ada yang bilang positifnya menurut saya. Ya, pasti tiap sekolah berbeda, tiap guru berbeda. Disiplin tergantung kebutuhan atau tujuan yang akan dicapai. Misalkan kalau saya sedang menerangkan atau memberikan materi ajar tentang perlindungan atau kelas 12 masalah hukum, jelas kita harus pertama kali menanamkan disiplin awal masuk, berpakaian segalanya terkait di sana supaya kelihatan betul disiplin. Walaupun di sana itu tidak ada pemaksaan, cuma kebiasaan itu yang hukum itu harus diperjuangkan. Secara umum disiplin pasti di sekolah itu ada aturan. Cuma saya itu aja tujuan dari makalnya aja. Mungkin itu intinya semua disiplin itu pasti lah. Iya, baik, terima kasih. Bukan buat Bapak Ibu semuanya, ketika kita berbicara disiplin positif, kita harus melihat siswa kita melakukan sesuatu itu apakah karena ada motivasi dari dalamnya atau motivasi yang dilakukannya itu berdasarkan dari luar. Ketika kita menerapkan sebuah aktivitas terhadap peserta didik kita, apakah peserta didik kita melakukan itu karena adanya hukuman atau peserta didik kita itu melakukan karena adanya hadiah atau reward? Kita harus bisa melihat, Bapak Ibu semuanya, di dalam proses pendidikan, hukuman maupun hadiah yang diberikan ke peserta didik kita itu tidak bagus, karena itu hanya memunculkan motivasi ekstrinsik, tidak memunculkan motivasi intrinsik. Nah, dari kita harus dilihat, anak datang ke sekolah, datang jam 7, apakah anak itu takut sama aturan yang ada di sekolah, atau memang dia sudah memiliki motivasi dalam dirinya, sertifikat disiplinnya sendiri, begitu kan? Coba kalau seandainya kita berikan nih kesempatan kepada peserta didik kita, anak-anak, hari besok tidak ada aturan yang mengharuskan bahwa kalian datang jam 7. Apa yang akan dilakukan oleh
dari Bapak Guru senior tadi bahwa semua disiplin itu positif. Pertanyaan kami adalah, apa sih bedanya disiplin dan disiplin positif? Bila mana aktivitas yang dilakukan guru itu dikategorikan sebagai disiplin positif? Mengingat saya tadi sudah menjawab, pernahkah Bapak Ibu melakukan disiplin positif di kelas? Saya jawab pernah, karena saya yakin saya pernah melakukan. Namun melihat penjelasan dari Bapak tadi, kok saya jadi ragu ya. Terima kasih Bu Eli. Iya, sama-sama Ibu Eli. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya luar biasa bagus karena kita Bapak yang harus menjawab, gitu ya Bapak atas begitu ya Bu. Atau boleh dijawab oleh saya? Kalau misalnya kita tadi melihat pendapat atau mendengar pendapat dari Bapak, atau lebih baiknya kalau seandainya kita coba dulu tanya dulu sama Bapak atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Nuning, gitu ya, sebelum saya memberikan tanggapan dari apa yang sudah diberikan oleh Ibu Nuning, gitu. Bapak, ya Pak. Itu refleksi katanya anaknya. Ya walaupun punten Ibu, ada kurang minimal sedikit. Punten bisa dari rumah mungkin ya disiplin, itu disiplin. Kan begitulah penafsiran saya. Kadang-kadang disiplin tidak ada hal-hal yang tidak baik. Itu semua baik. Mungkin saya baru baca, mungkin walaupun aku lupa lagi, saya kira lupa lagi. Kok timbul bahasa disiplin positif, nanti lah bakal timbul mungkin disiplin negatif, gimana? Mungkin kalau ada positif pasti ada yang negatif. Cuma ya gambaran semua disiplin itu isinya itu semua hal-hal yang baik, tidak ada yang disiplin itu hal-hal yang menyimpang atau yang tidak baik. Jadi cuma katanya ada timbul positif ya. Disiplin ada semua positif, disiplin itu baik mungkin atau saya berani ya. Ya baik, terima kasih Pak Eka atas pendapatnya dan Bu Nani juga atas pertanyaan. Terima kasih sekali, bagus sekali pertanyaannya. Memang harus benar-benar kita memberikan sebuah pernyataan yang terbaik begitu ya atas apa yang dipertanyakan oleh Ibu Nani tadi. Bapak Ibu semuanya, ketika kita berbicara disiplin positif, makna dari disiplin positif atau tujuan dari disiplin positif itu sendiri, di mana anak atau siswa melakukan aktivitas tertentu itu tidak berdasarkan pengaruh dari luar, tetapi mereka sudah memiliki keyakinan nilai-nilai yang bisa mereka kembangkan di dalam dirinya, sehingga mereka tidak akan terpengaruh dengan yang namanya pengaruh-pengaruh dari luar, baik itu lingkungan maupun pribadinya. Itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Itu yang perlu kita kembangkan di dalam kelas atau di dalam diri anak. Jadi anak itu kita tuntut untuk menuju atau memiliki karakter yang disiplin positif. Kalau anak sudah memiliki disiplin positif, saya yakin kondisi apapun, hama-hama apapun dari luar, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, hama-hama di mana kita anak harus mengikuti perubahan zaman, anak harus hidup sesuai dengan kodrat alamnya. Saya yakin ketika anak memiliki disiplin positif dalam dirinya, itu tidak akan menjadi sebuah pengaruh. Anak ketika diperlakukan oleh gurunya mau dikasih uang 50.000 tanpa dikasih uang 50.000, kalau dia sudah memiliki disiplin positif, kalau dia waktunya harus memberikan yang terbaik, saya yakin anak itu akan memberikan yang terbaik. Begitu. Anak mau melakukan atau mengikuti aturan yang ada tanpa adanya hukuman pun, anak akan secara sukarela untuk mengikuti dan tanpa ada paksaan gitu. Itulah disiplin yang ditumbuhkan oleh kita sebagai seorang pendidik di dalam diri peserta didik.
Motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita harus bisa mengembangkan motivasi perilaku yang ada pada diri anak. Jangan sampai anak melakukan tindakan atau aktivitas di dalam kelas ataupun di dalam lingkungan sekolah itu karena mereka menghindari adanya hukuman. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka tidak berbuat, mereka akan dihukum. Begitu Bapak Ibu, jangan sampai seperti itu. Makanya hukuman itu tidak bagus Bapak Ibu buat anak. Karena ketika anak diberikan hukuman oleh kita, pada saat itu anak akan mundur di hadapan kita. Tetapi jauh dari kita, anak itu mungkin saya pasti digini-gini sama bapaknya akan begitu Bapak Ibu. Mending kalau dikeluarkan. Tapi kalau misalnya terus dipendam itu akan menjadi sebuah penyakit. Saya itu akan menimbulkan sebuah dendam pada diri anak ketika kita memberikan sebuah hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, jangan sampai perilaku yang dilakukan oleh anak itu karena dia melihat sesuatu, karena nilai ataupun karena hadiah lain begitu. Karena apresiasi dari bapak ibu gurunya, jangan sampai seperti itu. Kalau tidak diapresiasi, nanti tidak akan ada yang melakukan aktivitas yang diinginkan oleh kita. Jangan sampai seperti itu. Dan mudah-mudahan motivasi bapak ibu di sini juga karena mudah-mudahan kebutuhan akan nilai-nilai yang dikembangkan dari apa yang akan saya ingatkan kepada bapak ibu. Terima kasih bapak ibu atas kehadirannya di tempat ini. Nah, ini yang harus kita kembangkan pada diri anak kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu bapak ibu. Bukan karena adanya hukuman atau penghargaan. Anak belajar ya karena dia ingin maju, bukan karena ingin nilai. Karena kalau tingkat sekolah menengah atas itu kan bapak ibu, mereka kan motivasi kebutuhannya itu sudah kelihatan gitu. Mereka pengen apa dan sudah bisa mengungkapkan juga gitu. Kalau anak-anak SD itu kan berarti anak TK, anak SD itu mereka akan secara polos sekali mengatakan bahwa kebutuhannya ini. Kalau anak nangis, nanti kita harus cari tahu kebutuhannya apa gitu yang mereka inginkan gitu. Seperti itu. Harapannya Bapak Ibu, ketika mereka sudah menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, harapannya anak didik kita bisa memiliki karakter yang mereka yakini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu karakter profil pelajar Pancasila? Ada 6. Baik. Yang pertama apa? Iya, apa? Ya, kriminalitas kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Ya, kita harus bisa melihat bahwa perbedaan itu ada. Jangan menganggap bahwa perbedaan itu ada sesuatu hal yang mengganggu, gitu ya, jangan sampai seperti itu. Terus yang ketiga, bergotong royong. Anak harus dilatih untuk bagaimana caranya berkolaborasi. Begitu juga dengan bapak ibu gurunya. Kita menginginkan anaknya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, tetapi kita tidak bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat kita. Jangan sampai seperti itu bapak ibu. Malu gitu ya di depan peserta didik kita. Nah, yang selanjutnya kita harus kreatif dan kita juga harus bernalar kritis. Untuk apa? Untuk bisa menuntun anak supaya anak bisa memiliki kemampuan yang kreatif dan juga kemampuan dalam bernalar kritis. Dalam seperti apa? Ya, kita cari model-model pembelajaran yang bisa menuntut mereka untuk kreatif maupun bernalar kritis. Banyak model-model pembelajaran yang bisa membuat mereka kreatif. Dan selanjutnya kita juga harus mendidik atau menuntut mereka untuk mandiri. Mandiri itu mereka harus bisa hidup di kaki
lagi Bapak Ibu? Kuota. Nah, itu sudah dikomunikasikan kan seperti itu. Ya, stimulus respon kan kita jangan lupa bahwa kebutuhan kita itu sama. Ternyata kebutuhan kita akan berbeda-beda, gitu kan? Bukan bisa menganggap bahwa kuota itu sebagai kebutuhan dasar, tapi betul, nah seperti itu. Tapi kan belum tentu bagi bapak ibu yang ada dan jauh di sana, sinyal juga tidak ada, kemungkinan kuota bukan sebagai kebutuhan dasar begitu. Begitu bapak ibu. Yang kedua, adanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kayak apa ya? Kalau anak kecil ini nangis, kecil kayak gitunya. Nah kita kan harus cari tahu apa yang mereka inginkan. Apakah dia pengen, kalau seandainya nih anak ini nangis kejut-kejut gitu ya, ibu gurunya datang, ada apa nak? Dia langsung meluk kita. Berarti dia langsung diam. Berarti kebutuhan apa yang dia inginkan? Sayang bapak ibu. Betul kan seperti itu? Bapak ibu, teori kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya kita bisa terapkan di dalam lingkungan kelas, tetapi kita bisa terapkan di lingkungan keluarga. Itu yang saya pelajari dan saya aplikasikan di dalam kehidupan keluarga saya, Bapak Ibu. Nah saya nangis, gituin adiknya dan sebagainya. Terus kesana kemari ngomongnya gak karuan, gitu ya. Saya langsung hampirin, ada apa? Dia langsung ke saya. Ternyata kebutuhan kasih sayang. Maknya dari pagi sampai jam 5 ada di sekolah, mungkin kurang kasih sayang Bapak Ibu seperti itu. Nah itu kan juga bisa kita analisis. Ternyata kebutuhan anak kita seperti itu. Apalagi kita harus bisa mencari tahu kebutuhan anak didik kita di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang cukup banyak nih. Tapi tidak menjadi menyurutkan semangat kita untuk terus mendidik anak kita supaya tahu kebutuhan dasarnya apa, kebutuhan rasa kasih sayangnya apa begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kasihannya kalau misalnya anak kita terus ada yang bertanya ke kita, terus kita langsung, anak, kamu kan bertanya. Waduh, itu sangat itu sekali ya, sangat memukul sekali buat psikologi diri kita. Jangan kita memperlakukan anak didik kita seperti itu, begitu kan? Seperti itu. Coba kita dekati apa yang mereka kebutuhan apa yang mereka inginkan, gitu. Yang selanjutnya penguasaan kebutuhan pengetahuan atas kemampuan. Bapak Ibu, pernahkah menemukan peserta didik kita kalau di kelas itu inginnya itu menjadi nomor 1? Kalau dia tidak menjadi nomor 1, dia akan mengacaukan kelas. Pernah menemukan seperti itu? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi oleh anak, coba anak yang membuat gaduh di kelas jadikan ketua kelas. Karena dia butuh pengakuan dari temannya untuk memimpin. Begitu. Nah, Bapak Ibu juga kan bisa menganalisis diri. Apakah kebutuhan yang dimiliki oleh kita itu apa, gitu kan? Sebenarnya kita bisa menganalisis disiplin mengenali diri kita sendiri, gitu kan? Seperti ini. Terus yang selanjutnya, kebebasan. Ada anak yang ketika kita mengajar langsung berdiri dari kursinya, langsung dia keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Jangan dulu dimarah Bapak Ibu. Cari tahu, berarti dia ingin kebebasan. Coba ciptakan kita proses pembelajaran yang bisa melatih anak. Mungkin anak gayanya ingat kinestetik, sehingga dia tidak senang untuk duduk, begitu kan? Seperti itu. Jadi cari dulu kebutuhan apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Begitu. Terus kesenangan. Nah, ciptakanlah di dalam kelas itu bagaimana cara membuat peserta didik kita senang. Dengan cara apa? Berikanlah permainan-permainan. Ya, mudah-mudahan ketika kita memberikan permainan, rasa senang anak bisa terobati. Gitu. Ya, inilah Bapak Ibu kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh kita selaku pendidik terhadap peserta didik kita. Kita harus mencari tahu kebutuhan peserta didik kita sehingga kita bisa memperlakukan peserta didik kita dengan tepat. Seperti itu. Nah, ini yang paling harus kita refleksi. Kita bisa merefleksi
kita. Diane Dawson mengungkapkan bahwa ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol menurut teori Diane Dawson. Yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu, kalau ketemu dengan peserta didik yang melakukan suatu kesalahan, Bapak Ibu langsung, kamu lari 5 putaran. Kamu push up 100. Kamu berdiri di bawah tiang bendera. Berarti tipe Bapak Ibu itu adalah sebagai seorang penghukum. Gak bagus dengan gaya seperti ini. Anak akan menarik dendam pada kita. Saat itu nurut Bapak Ibu, kita lari-lari kena teh, kita jongkok gitu ya, kita push up, karena dia merasakan konsekuensi dan kesalahannya. Tetapi dampak yang akan dihasilkan anak tersebut akan menaruh rasa marah, dendam. Mungkin Bapak Ibu lagi di atas mobil, dipanggil di bawah. Karena Bapak Ibu tadi sudah menghukum anak itu, mungkin anak itu akan menyorot mobil kita, atau mobil kita, atau kalau kita ditaruh di air. Bisa jadi seperti itu. Jadi hindari posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Ada anak kesiangan masuk telat 10 menit atau 15 menit. Kita mengatakan kepada peserta didik kita, nah kenapa kamu kesiangan? Nah dari caranya lembut Bapak Ibu. Terus kamu ngapain aja di rumah? Berangkat jam berapa? Terus kenapa kamu kesiangan? Kamu gak kasihan sama ibu sama petugas piket di depan? Nanti kalau misalnya ibu ketahuan kamu kesiangan, ibu wali kelasnya, nanti ibu yang gimana? Nah kalau kamu melakukan kejadian seperti ini, nanti gimana orang tua kamu terhadap diri kamu? Itulah Bapak Ibu guru yang berada di posisi pembuat rasa bersalah bersama. Anak diperlakukan seperti itu akan membuat dirinya merasa bersalah terus. Jangan lakukan itu Bapak Ibu. Hindari gaya kita seperti itu. Kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti nilai kamu jelek loh. Kamu nanti di rapotnya itu gak bagus. Dan kenapa kamu lihat sama orang tuamu tidak bahagia orang tuamu? Itu adalah membuat rasa bersalah. Gaya-gaya belajar seperti gaya-gaya posisi kontrol itu tidak bagus buat peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai seorang guru, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi tetap dan mengontrol murid dengan persuasi. Biasanya berada humor dalam penanganannya. Posisi teman pada guru bisa positif maupun negatif. Anak kesiangan datang. Kenapa kamu kesiangan? Dengan gaya belajar seperti layaknya kepada seorang teman. Ini bu, setelah kendaraan tadi berdarah dan sebagainya. Ya benar kalau begitu, ya kamu masuk aja. Nanti benar ibu akan checklistkan bahwa kamu tidak akan kesiangan, atau kamu nanti gampang nanti ibu atur bagaimana caranya. Nah, posisi seperti itu tidak bagus buat peserta didik kita. Kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman, tetapi ekses atau dampaknya bisa negatif maupun bisa positif. Anak itu bisa menganggap kita bahwa ibu ini gampang kok, nanti kita kesiangan lagi juga untuk kali berikutnya pasti akan kita diperlakukan seperti itu, aman, kan seperti itu. Itu negatif, ya seperti itu. Jadi tolong hindari dengan posisi
mana kita harus memposisikan kita sebagai seorang manajer. Kita mengajak ngobrol anak kita, bagaimana kita bisa menuntun anak kita untuk mencari solusi yang terbaik atas kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Seperti itu posisi manajer, itu yang paling ideal. Aduh Bapak ini, ketika saya mempelajari 5 posisi kontrol, tantangan keras buat saya, terus aja. Wah ya Allah ya Rabbi, saya kemarin berada di posisi mungkin mungkin saya diposisikan sebagai penonton karena saya mengajar PKN, pasti ujung-ujungnya atau peran yang saya terapkan. Nah, kamu tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ini, berarti kamu konsekuensinya harus gini. Mungkin saya seperti ini tantangan keras buat saya Bapak Ibu. Saya harus bisa merefleksi diri saya untuk perubahan yang lebih baik lagi. Kita berupaya untuk bisa menuju ke posisi manajer. Layaknya kita bagaimana caranya untuk mencari solusi terbaik buat atas permasalahan yang dihadapi oleh anak. Begitu. Nah, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan anak, ketika kita sudah memposisikan kita sebagai seorang manajer, ada yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Bapak Ibu, nah kita mengajar itu melaksanakan proses pembelajaran itu kan tidak semulus yang kita kira ya. Mungkin ada anak yang tidak sesuai gitu ya dengan apa yang memang sudah digariskan dari apa keyakinan kelas ataupun apa, maka coba kita ajak anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kata saya yang di awal tadi, saya sudah menyampaikan bahwa anak melakukan suatu kesalahan, jangan kita cap bahwa anak itu jelek. Coba kita cari kebutuhan apa yang dia tidak bisa terpenuhi. Ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu otomatis anak itu akan mencari kebutuhannya
Ini ya Bapak Ibu, segitiga retribusi itu adalah cara kita bagaimana menjadi seorang manajer untuk bisa memberikan fasilitas kepada peserta didik kita untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, dengan cara segitiga retribusi ada langkah-langkahnya, ada tahapannya. Yang pertama, kita harus bisa menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari tindakan atau tahapan-tahapan segitiga retribusi ini, kita bisa mengembalikan kepercayaan anak supaya ketika anak sudah melakukan suatu tindakan kesalahan itu, anak tidak merasa down, tetapi dia bisa kita kembalikan ke komunitasnya, kepada lingkungannya dengan apa yang sudah dia ingin lakukan begitu. Bukan atas perintah kita, tetapi kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan dengan caranya sendiri begitu. Bukan dengan cara kita. Jangan sampai begini Bapak Ibu. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, nah besoknya kamu harus begini. Itu tidak bagus. Bukan melakukan segitiga retribusi itu, tetapi kita harus mencari peluang bagaimana kita memberikan kesempatan kepada anak apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya. Kalau kamu di posisi seperti itu, kamu akan menjadi orang seperti apa? Beri kesempatan dia untuk bisa menilai dirinya begitu. Nah, itu ya segitiga retribusi. Bapak Ibu, ketika kita tadi menerapkan disiplin positif, kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas makanya akan memunculkan suatu disiplin positif, di mana nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama yang merujuk pada pencapaian visi sekolah. Karena kita akan mencapai suatu perubahan, perubahan itu bisa diawali kita dengan memiliki visi. Ketika kita sudah memiliki visi, maka kita bikinlah visi tersebut supaya bisa tercapai. Salah satunya dengan cara membuat keyakinan kelas yang ada di lingkungan kelas kita. Anak akan dibuat, nah ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa nilai-nilai yang universal. Adanya pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi anak mencurahkan pendapatnya apa yang diinginkannya. Nanti anak akan kelihatan keinginannya apa. Setelah kita klaster-klasterkan, baru kita buat keyakinan kelas sesuai dengan kelompoknya begitu yang diinginkan oleh peserta didik kita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dan di lingkungan tersebut. Nah ini adalah karena saya sudah melakukan praktik baik di dalam lingkungan kelas saya. Inilah keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak kelas 11 S2. Ini contohnya yang sudah saya lakukan. Saya membuat keyakinan kelas yang dimana saya mengajar begitu untuk kelas 11. Karena kelas 12 ada proyek, jadi saya tidak ajak untuk membuat keyakinan kelas, tapi saya terapkan di dalam lingkungan kelas 11, yang mana mereka mencurahkan pendapat apa yang mereka inginkan, dan mereka bahagia ketika mereka menulis apa yang mereka inginkan, mereka tempelkan, mereka klaster-klasterkan, jadilah keyakinan kelas yang akan disepakati oleh mereka. Di sanalah disiplin positif bisa berjalan. Begitu. Nah ini pembuatan keyakinan kelas ini anak, Bapak Ibu, ini saya tanya anak-anak, ayo kita bikin, saya jelaskan keyakinan kelas seperti apa untuk menciptakan disiplin positif. Saya anak yang buat sendiri, tidak saya arahkan. Saya hanya mengasih ragu-ragu. Nah ini harus ditempel, bebas nempel mau gimana juga. Saya beri kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan. Dan setelah itu ini dibuat juga anak membuat kreativitasnya sendiri. Anak bahagia ketika keyakinan kelasnya sudah jadi. Nah ini keyakinan kelas yang
Di dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara menyelesaikan masalah anak dengan menggunakan konsep segitiga restitusi. Terima kasih. Dalam menyelesaikan suatu masalah siswa di sekolah, kita sebagai seorang pendidik bisa menggunakan konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer ketika menghadapi permasalahan siswa. Berikut ilustrasi penyelesaian kasus 1 dan kasus 2 dengan menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Pagi-pagi begini, Ipan sudah ada di ruangan Ibu. Ada yang mau Ipan bicarakan dengan Ibu? Hari ini saya kesal, Bu, karena saya disuruh oleh guru piket untuk menemui Ibu. Karena kesiangan. Kenapa Ipan harus ke sana? Kan bagus bisa bertemu dengan Ibu Els di pagi hari ini. Terus, alasan Ipan kesiangan kepada guru piket apa, Nak? Awalnya Ipan bilang untuk guru piketnya alasan kesiangan karena telat kendaraan. Terus, apa yang membuat Ipan kesal? Kan Ibu tahu, Ipan tidak kesiangan setiap harinya. Ipan kesal karena guru piket tahu alasan Ipan kesiangan bukan karena telat kendaraan, tetapi karena Ipan makan dulu di warung. Pasti Ipan melakukan itu karena suatu alasan, karena Iya, Bu, karena Ipan belum sempat sarapan di rumah, jadi saya makan dulu di warung belakang sebelum masuk kelas. iya, Ibu memahami alasan Ipan bilang ke guru piket karena kelas kendaraan itu karena supaya guru piket tidak tahu kalau kamu makan dulu di warung belakang. Walaupun kamu terlambat, tapi kamu sudah berani untuk datang ke sekolah ini dan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ini. Iya, Bu. Tapi Ipan tidak berkata yang lain lagi kan selain alasan telat kendaraan? Tidak, Bu. Nah, sekarang kita lihat tindakan Ipan yang berkata alasan telat kendaraan, padahal Ipan makan di warung belakang. Apakah tindakan tersebut termasuk perkataan yang jujur? Tidak, Bu. Tindakan Ipan kesiangan, apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah ini? Tidak, Bu. Hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Saya sangat membagi waktu, Bu, karena saya lapar dan belum sempat sarapan, jadi saya terpaksa harus menyatakan alasan kesiangannya karena telat kendaraan. Jadi saya sudah berkata tidak jujur dan melanggar keyakinan sekolah agar bisa datang tepat waktu. Terus, keyakinan seperti apa yang akan Ipan lakukan untuk kedepannya? Saya akan menghargai waktu dan berkata jujur dalam segala aktivitas saya. Terus, bagaimana kamu akan menghargai kondisi ini? Saya akan sarapan dulu di rumah, Bu, supaya tidak terlambat datang ke sekolah
saja yang kita tuju tadi. Nah, kedepannya Ipan akan menjadi orang seperti apa? Ipan akan menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab, dan menghargai waktu. Baik, alhamdulillah. Menurut Ipan, jika Ipan menjadi orang seperti ini, bagaimana perasaan Ipan? Bahagia, Bu. Mau masuk kelas 2? Mau dong Ibu Kelly. Kenapa berhenti ya? Selamat siang, Ipan. Siang, Bu. Ipan, hari ini Ibu mau mengajak ngobrol dengan Ipan. Bolehkah Ibu ngobrol dengan Ipan? Boleh, Bu. Apakah Ipan mau bercerita terkait aktivitas satu hari kemarin di sekolah? Ipan kemarin mengikuti pelajaran, tapi ada beberapa mata pelajaran yang tidak Ipan ikuti. Mata pelajaran apa, Nak? Masa sudah, Bu. Ibu yakin Ipan punya alasan melakukan itu kan? Iya, Bu. Terus, apa yang membuat Ipan meninggalkan pelajaran bahasa Sunda, Nak? Ipan tidak bisa bahasa Sunda, Bu. Bahasa Sunda sulit dipahami oleh Ipan. Ibu bisa memahami Ivan tidak suka bahasa Sunda karena Ivan dari kecil tidak tinggal di Jawa Barat, ya kan? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, tindakan Ivan meninggalkan pelajaran bahasa Sunda apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu, Pan? Saya tidak menghargai guru mata pelajaran bahasa Sunda, Bu. Terus, keyakinan seperti apa yang akan Ivan lakukan untuk kedepannya? Saya akan hadir di pelajaran bahasa Sunda dan akan belajar bahasa Sunda walaupun itu sulit. Terus, kedepannya Ivan akan menjadi orang seperti apa? Ivan akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Baik, menurut Ivan, jika Ivan menjadi orang seperti itu, bagaimana perasaan Ivan? Ivan sangat senang, Bu. Baiklah kalau begitu, yuk mari kita pikirkan untuk memperbaiki masalah ini. Dan Ivan harus bisa memperbaiki kondisi dengan guru mata pelajaran bahasa Sunda. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Guru guys, saya sangat senang ketika semua guru yang saya bersama menggunakan konsep segitiga restitusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky adalah pengguna dari kelas 11 tingkat 4. Saya merasa bahwasanya bagus ketika menjelaskan suatu permasalahan dalam menggunakan sebuah sistem segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hal yang bisa saya tampilkan. Semoga bermanfaat terkait dengan masalah pemecahan segitiga restitusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, itulah segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di dalam lingkungan kelas saya, di mana Bapak Ibu, kalau boleh saya bercerita, itu sudah berhasil. Terus terang sekali itu kejadian nyata, tapi orangnya ilustrasi gitu ya. Itu kejadian nyata yang memang ada di lingkungan saya. Anak itu yang awalnya ketika saya menjadi seorang wali kelas, anak itu kesiangan dan sebagainya, ya begitulah cara menyelesaikan penyelesaian masalah itu. Awalnya saya lakukannya seperti ini sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Setelah itu, anak itu berbuat tindakan lagi. Ibunya
Mohon maaf ya Ibu kan. Mohon maaf Ibu ya, karena memang ini pengambilan videonya juga minimal petugasnya itu harus 1 jam, minimal 1 jam. Jadi kita memang durasinya ya 1 jam seperti itu. Terima kasih atas atensi Ibu semuanya luar biasa. Terima kasih. Silakan kalau ini. Baik, Bapak Ibu kasih posnya lagi buat Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Riki Gertama dari Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Ingin bertanya Ibu, kebetulan saya sebagai guru wali kelas itu baru-baru ini, bukan guru wali kelas yang lama berpengalaman seperti mungkin guru-guru lain di ruangan ini. Saya bertanya atas pengalaman pengibasan Ibu, bagaimana ketika kita harus menghadapi siswa yang notabene itu memang berulang kali melakukan kesalahan. Mau kita meminta keyakinannya terus dilanggar. Pada akhirnya sekolah atau misalnya lembaga atau apapun itu selalu berakhir dengan hukuman atau punishment. Begitu. Nah, bagaimana sebagai seorang guru yang ideal untuk bisa menanggapi siswa yang melayani gitu, dalam artian tidak bisa dibenah prinsipnya. Kedua, ketika saya berhadapan dengan hal tersebut, kadang-kala itu menjadi cerminan bagi siswa lain. Apakah siswa lain akan melakukan hal yang sama atau tidak, itu menjadi cerminan siswa lain. Ketika perilaku saya seperti apa terhadap siswa tersebut. Terakhir, yang menjadi permasalahan terkadang itu bukan dari sekolah atau dari guru, tapi kadang datang dari problematik orang tua. Nah, bagaimana ketika permasalahan yang berulang tersebut datang bukan dari lingkungan sekolah, tapi datang dari problem keluarga? Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin kita sering saja ya, setiap kita mungkin hampir semua yang memiliki problema sendiri tiap-tiap kelas dan tiap-tiap sekolah. Ya. Mungkin sekarang kita kemudian Bu Elis sedang berbicara, ada tips dari Bu Elis. Ya, silakan. Baik Pak Deki, terima kasih atas pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan yang dilontarkan Pak Deki ke saya saat ini sama saya lontarkan di HMS Kementerian. Betul sekali Bapak Deki, karena ketika saya menjalankan segitiga restitusi, saya sudah menjalankannya misalnya berkali-kali, tetapi kok ada anak yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus beralih dari posisi manajer ke penghukum atau seperti apa? Atau ke pemantau lagi atau seperti apa? Nah itu yang saya tanyakan juga di dalam LMS di Kementerian Pak Deki. Tetapi saya juga harus memberikan solusi kepada Pak Deki di dalam pertanyaan yang diajukan kepada saya. Sebaiknya ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, ketika kita menjalankan tahapan segitiga restitusi tersebut, selayaknya lebih baik kita tidak lelah untuk melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Adapun nanti pilihan yang dipilih oleh anak misalnya, menurut kita itu adalah ke arah penghukum, tapi bukan kita yang menghukum. Misalnya begini, sudah berkali-kali anak kesiangan terus kita ketika melakukan segitiga restitusi, kita bertanya kepada anak, apa sih yang akan kamu lakukan dengan tindakan kamu yang terus berulang? Anak itu mengatakan bahwa, Pak, bolehkah saya push up 100 kali? Pak, bolehkah saya lari keliling lapangan 100 kali? Kalau memang anak itu yang menghendaki, kenapa tidak? Kalau menurut saya, bukan kita yang menghukum anak, tetapi anak
dengan baik, tidak ada yang terpotong tahapan diskusinya, dan anak memilih, Pak, udah deh, saya pindah aja dari sekolah ini. Ya, mana berarti kebutuhan anak ada di tempat lain, bukan di sekolah ini, tetapi bukan kita yang menentukan. Ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa, betul Bapak Ibu, kita robah sekarang paradigma perubahannya. Kalaupun kita harus melakukan itu, bukan dari kita, tetapi pilihan dari anak. Begitu. Itu mungkin yang bisa saya terapkan. Terus ketika kita melihat anak kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi, adanya pada ada keluarga dari pihak keluarga, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut sehingga kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut. Kalau seandainya kita mengetahui kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut, seperti itu, bisa kita komunikasi, kolaborasi dengan pihak orang tuanya sehingga kebutuhan anak itu bisa tercapai. Itu yang kita harapkan kan, kebahagiaan anak, keberpihakan kepada anak itu yang diterapkan oleh pemikiran filosofi Kiai Dewantara. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Begitu Pak, jawabannya banyak. Mungkin nanti bisa dilanjutkan diskusi karena ini kita ada semua satu, maka seorang ibu tadi, saya ibu nanti mengatasi ini. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah cukup sore ini, sebelum saya tutup, Ibu mau ada yang disampaikan lagi, Ibu? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang sudah mengikuti acara pembahasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir yang disampaikan oleh Ibu Elis Nurjana bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita bisa mencobanya untuk menerapkan apa yang menjadi langkah-langkah positif yang dijadikan sebagai kebiasaan yang memang harus kita lakukan, sehingga ketika ada anak yang bermasalah, dengan sabarnya, dengan langkah yang dijelaskan oleh Ibu Elis mungkin menjadi sebuah solusi yang menghasilkan sesuatu yang akan merubah anak itu menjadi lebih baik lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah hadir. Semoga kegiatan Ibu Elis sebagai salah satu sahabat dalam kegiatan calon guru penggerak bisa sukses dan berjalan lancar. Ya, untuk itu marilah kita tutup acara ini dengan membacakan basmalah